mestinya kita mulai mengubahnya bahwa arena kontestasi kita untuk berpacu paling terdepan untuk memberikan gagasan-gagasan itu adalah yang paling luas dan efektif adalah melalui ruang-ruang media digital. Nah, untuk menyebarkan konten-konten yang moderat, itu kita perlu mengetahui selera audiens. Jadi, audiens itu bagaimana sih seleranya? Yang pertama harus memiliki rujukan keagamaan yang kuat. Entah keagamaannya itu benar nggak benar, yang penting menurut orang awam keagamaannya kuat. Kita tahu misalnya Ustadz Abdul Somad, kenapa itu sangat digandrungi oleh banyak orang? Karena beliau kalau menyebutkan rujukan keagamaan, beliau sangat cepat dan kuat. Lalu Ustadz Adi Hidayat, kemarin misalnya rame-rame ada potongan video yang memperlihatkan, mohon maaf, Ustadz Adi Hidayat itu meloncati, nggak jujur, meloncati salah satu kitabnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari misalnya. Itu saya orang yang sering meneliti kayak gitu nggak kaget, karena apa? Itu bukan kejadian yang pertama sebenarnya, cuma yang konangan oleh masyarakat banyak yang kemarin itu. Banyak sekali rujukan-rujukan keagamaan yang kalau ngomong misalnya ini menurut Imam Nawawi dalam kitab A ini di halaman sekian di baris nomor sekian, itu kan kayak iya setelah kita cek ternyata nggak ada. Oh, barangkali terbitannya beda, kita cari di babnya ternyata nggak ada. Namun orang awam nggak tahu kayak gitu, nggak tahu. Yang penting merasa bahwa rujukan keagamanya kuat, wah berarti ini sahih. Tapi mereka nggak ngecek benernya gimana sih, itu nggak dicek. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mampu menjawab problematika umat. Menjawab problematika umat ini kita lihat misalnya Mama Dedeh. Mama Dedeh itu walaupun salahnya itu nggak bisa dihitung lagi, itu Mama Dedeh dianggap oleh masyarakat adalah orang yang mampu menjawab problematika umat. Ketika ditanya langsung, terus ini jawabannya dalam Al-Quran surat ini, ayat ini, bla bla, padahal gak nyambung. Tapi masyarakat senang dengan itu. Karena apa? Karena merasa bahwa problem mereka itu terjawab. Lalu tegas. Nah, ketegasan ini yang banyak para kiai, para ustadz yang mempunyai rujukan keagamaan kuat, itu oleh orang awam dianggap gak tegas. Misalnya tuh, ditanya bagaimana sih Ustadz hukumnya kepiting misalnya ya. Ini Ustadznya jawab, sebentar dulu, kepiting ini menurut ulama itu beda pendapat. Loh, Ustadz gak tegas ini. Bu ya halal haram gitu. Padahal enggak, dia ngomong perbedaan pendapat itu justru ilmu itu. Dia enggak dipotong secara parsial. Dia sampaikan secara penuh. Ini loh bedanya. Ada satu masalah misalnya kalau kita buka-buka di kitab-kitab besar itu khilafnya sampai 7 perbedaan pendapatnya. Itu kalau disampaikan semua kepada masyarakat, ya masyarakatnya ngomong, wah ustaznya nggak tegas itu, plan katanya begini gitu. Nah masyarakat itu pengen yang tegas, boleh, enggak. Itu yang nanti disenangi sama audiens. Humoris, ini kita tangkap Ustadz Abdul Somad itu punya kekuatan daya humor tinggi, Gus Dur, kemudian Ki Anwar Zahid, Ustadz Latif tadi, itu mereka mempunyai pribadi mempunyai banyak fans gitu. Lalu terkenal ini menjadi faktor penting. Jangan dikira misalnya Ustadz Khalid Basalamah secara pribadi dia itu tenar melalui YouTube. Jangan dikira itu adalah hybrid tiba-tiba terkenal gitu. Enggak. Mereka itu memang dipersiapkan untuk terkenal. Dia mempunyai sekian banyak tim, kalau nggak salah punya 4 tim. Sehingga misalnya hari ini ada di 4 tempat itu, satu tempat ada timnya, satu tempat ada timnya, satu tempat ada timnya, begitu terus. Sehingga mereka membangun personal branding yang kuat. Nah, itu mereka terkenal. Kita tahu di luar negeri misalnya, para orang Indonesia yang berada di Amerika,
kemudian di Hong Kong, Taiwan, di Cina dan lain sebagainya, itu mereka kalau undang ustadz yang diundang bukan Gus, Habib Umar Mutahar misalnya, itu karena apa? Mereka nggak kenal. Yang mereka kenal adalah yang terkenal. Yang terkenal itu siapa? Yang sering nonton di beranda-beranda mereka. Yang sering nonton di beranda mereka adalah siapa? Ya ustadz yang memang secara personal branding dipersiapkan sebagai orang yang terkenal. Nah, kita nggak banyak membaca peluang-peluang demikian, itu kita nggak banyak. Oleh karena kita pengen menyampaikan moderasi beragama, kita perlu membadutnya di jenis kegemaran generasi M adalah yaitu satu hiburan, dua motivasi, ketiga adalah topik keseharian. Nah, dengan balutan-balutan hiburan atau motivasi-motivasi topik keseharian, kita bisa menyampaikan gagasan-gagasan tentang moderasi beragama yang moderat dan lain sebagainya itu bisa tersampaikan kepada para masyarakat secara umum. Jadi kalau kita modelnya kaku serius terus ya kita nggak bisa banyak diterima oleh masyarakat. Kalau kita bikin YouTube ya yang nonton cuma 2 orang, 5 orang gitu karena kita dianggap terlalu serius. Ini beberapa konten yang dibikin oleh N-Online. Bikin konten itu tidak terlalu berat sebenarnya, asalkan itu sesuai dengan passion kita. Share screen saya agak terlambat. Iya, betul. Misalnya begini, kita tahu Raffi Ahmad. Raffi Ahmad itu subscribernya berapa? Itu konten yang bermanfaat berapa persen sebenarnya? Ya nggak ada yang manfaat lah, kira-kira begitu kalau bisa saya ngomong. Tapi karena itu keseharian mereka, menurut Raffi bikin kontennya sangat mudah, hanya menceritakan keseharian ini itu gitu, pamer kekayaan, itu digandrungi oleh orang. Nah, kalau kita mau konten, itu yang konten saja, bikin saja konten yang sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita mampunya ngajar alif bata, bikin saja konten alif bata, tapi dengan kemasan yang bagus, dengan audio yang bagus, peralatan itu yang bagus-bagus mestinya. Karena kita perlu netizen dengan cara digital. Cara digital ya adalah dengan cara memperbaiki konten. Konten is the king, gitu. Nah, para teman-teman ini kuncinya. Saya masih terlambat. Siapapun yang bisa mengontrol media, dia adalah orang yang bisa mengontrol pikiran. Ya begitu. Siapapun yang bisa mengontrol media, dia yang akan mengontrol pikiran. Bagaimana kita itu saben hari kalau nonton TV, itu sehari lihat iklan mie sedap bisa sampai 100 kali. Kita kalau buka YouTube, sponsor TikTok, itu sampai 250 kali. Kita kalau buka website, itu dapat iklan Grab sebanyak 312 kali dalam sehari. Kenapa sih mesti harus diulang kayak begitu terus? Karena itu akan menancapkan sebuah brand ke dalam otak kita secara halus sehingga masuk ke dalam memori alam bawah sadar kita. Bahwa kita itu kalau pengen instan carinya mie sedap. Bahwa kalau kita itu pengen pasta gigi carinya Pepsodent. Bahwa kalau kita itu kalau pengen pengen naik ojek online yang kita cari adalah Grab. Misalnya begitu. Itu mengapa perlu diulang terus-menerus? Ya karena akan menancapkan bawah sadar kita. Nah, media itu Facebook, WA, YouTube dan lain sebagainya, itu sesuatu yang kita baca setiap hari, kita tonton setiap hari. Namun kalau kita tonton setiap hari itu adalah pandangan-pandangan yang radikal, pandangan-pandangan yang buruk, ya kita akan otomatis terbawa dalam alam bawah sadar kita. Kita akan mensahihkan pandangan-pandangan buruk itu. Tapi kalau kita setiap hari yang kita konsumsi adalah barang-barang baik, ya kita akan menganggap bahwa
kebaikan itu ya yang seperti kita saksikan setiap hari seperti itu. Oleh karena itu teman-teman semua itu perlu selain jadi maf'ul bih sebagai konsumen media sosial, kita harus sebagai fa'il, harus sebagai pelaku. Kita yang harus mempengaruhi orang lain, bukan kita terpengaruh oleh orang lain. Dengan gagasan-gagasan kita yang baik, yang moderat, kita sampaikan setiap hari, setiap saat, yang baik-baik, yang kalem-kalem, contoh ulama yang moderat, yang santai-santai kayak begitu, kita sampaikan terus-menerus, supaya apa? Memasuki alam bawah sadar teman-teman yang berada di sekitar kita. Begitu kiranya, terima kasih dari saya. Mungkin ada diskusi atau bagaimana, silakan. Oke, Gus. Berarti kurang lebih kita ini harus menjadi salah satu agent untuk menyebarkan Islam damai gitu ya, Gus? Ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan oleh teman-teman di kolom chat. Salah satunya Mbak Siti Fatimatu Zahra Ilmuna, izin bertanya, dewasa ini kita lebih sering berinteraksi melalui media sosial di tengah derasnya arus informasi. Tentu diperlukan adanya sikap bijak dan selektif untuk memfilter informasi yang ada. Terkadang sengaja atau tidak kita membaca di kolom komentar yang banyak ujaran kebencian terkait dengan ekstremisme dalam beragama. Lalu bagaimana seharusnya sikap kita terhadap hal-hal yang demikian? Begitu. Begini, kita itu tidak bisa membatasi orang lain berkomentar. Kita tidak bisa. Kalau status kita, kolom komentar kita tutup, itu baru selesai. Namun kalau kita itu akun-akun milik orang lain, kan kita nggak bisa membatasi itu. Kita tidak bisa mengkonter pandangan orang lain seputar itu, kita nggak bisa. Tolong dong, Kak, kalau ngomong kamu yang benar, itu nggak bisa itu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita menyebarkan gagasan-gagasan kita supaya gagasan kita itu diadopsi oleh orang lain, mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain itu kalau pengen ngomong kayak begitu jadi malu, jadi ingat dengan gagasan-gagasan kita. Ya meskipun coverage area yang kita dakwahi, yang kita sampaikan itu, yang di Facebook kita yang nonton nggak sampai 1.000 orang, kayak para artis-artis, maksudnya kayak begitu, ya minimal 500 orang lah. Yang nge-like 10 orang, silent brother-nya 500 orang misalnya. Namun kalau kita nyampein itu, tolong dong, misalnya tuh, kalau komen itu yang berada, misalnya kita digituin gimana, pandangan-pandangannya gitu. Itu sehingga bisa mempengaruhi orang lain. Besok-besok kalau orang yang kayak begitu, itu menjadi mikir ulang. Namun kita nggak bisa memaksa dia, tolong dong kamu jangan ngomong kayak gitu, ya kita nggak bisa. Namun setidaknya jika seperti ini adalah kita gerakkan secara masif, bukan sesuatu hal yang nggak mungkin seperti online dan teman-teman yang sudah hijau berada di 20 website tertinggi tadi, itu saya dulu membayangkan gerakan 1 juta klik online. Itu kayak menganggap bahwa itu adalah impossible. Masa iya ada yang klik 1 juta di online? Namun ketika itu dilakukan secara masif, sampai sekarang sudah jutaan yang klik kan puluhan juta gitu. Artinya kalau kita lakukan dengan secara bersama-sama dan terus-menerus, bukan sesuatu hal yang tidak mungkin. Gitu. Bagaimana Mbak? Ada tanggapan? Ya, terima kasih Mbak Atha, sudah sanggup sekali. Terus berlanjut ke pertanyaan selanjutnya masih sama dari Mbak Siti Fatimatu Zahra Ilmuna. Kalau di dalam toleransi beragama kita kan mengenal adanya toleransi antar agama, juga toleransi antar agama di dalam agama itu sendiri. Nah, di dalam Islam pun masih banyak terdapat perbedaan sudut pandang. Nah, sehingga ukhuwah Islamiyah itu rentan robek. Bukan karena intoleransi antar agama, tapi justru intoleransi umat muslimnya sendiri. Nah, yang ingin Mbak Muna tanyakan ini apa? Masih saja jadi intoleransi sesama umat tersebut. Begitu.
Eh, begini, kalau seseorang agak mendalam, itu bahwa perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan. Sebuah keniscayaan. Nggak bisa itu dipaksa orang itu sama. Kita lihat mulai zaman Rasulullah itu sangat berbeda pendapat. Ketika Rasul itu mengutus para sahabat untuk pergi ke salah satu tempat. Rasulullah berpesan bahwa janganlah kalian sholat asar sebelum kalian sampai ke Bani Quraidah. Lalu ditelan, waktu asar sudah mau habis. Namun perjalanan para sahabat belum ke lokasi tujuan, ke lokasi Bani Quraidah. Nah, waktu asar mau habis, sahabat ini jadi berpikir terpecah. Ada satu pendapat, sekelompok sahabat yang berpendapat, ya kita harus sholat sekarang, karena sholat asar sudah mau habis, walaupun kita belum sampai Bani Quraidah. Maksud dari Rasulullah tadi adalah, artinya kita harus cepat-cepat, biar perjalanan kita cepat, nanti asar kita sudah sampai ke Bani Quraidah. Namun kalau perjalanan kita terhambat, belum sampai ke lokasi, ya karena ini sudah mau masuk maghrib, ya kita harus sholat asar duluan meskipun belum sampai Bani Quraidah. Itu satu kelompok mengatakan. Satu kelompok mengatakan, ya enggak, pesannya Rasulullah bisa enggak bisa, kita disuruh untuk melaksanakan sholat asar di Bani Quraidah, walaupun dengan cara qadha. Ada gitu. Nah, ini antara kedua kelompok, logis enggak? Ya logis semua. Akhirnya, yang pengen sholat asar di tengah jalan, sholat dulu. Yang pengen sholat asar qadha mengikuti perintahnya Rasul di Bani Quraidah, mereka qadha. Setelah sampai kepada Rasulullah, diceritakan Rasul kita itu tadi begini, terpecah pendapat kita. Kita sebagian memahami bahwa kita sudah tepat, kita Bani Quraidah itu pada waktu asar belum sampai maghrib. Tapi sebagian pendapat di antara kita itu bahwa kita perlu sholat asar itu bisa nggak bisa ya di Bani Quraidah, mau 4 waktu mau enggak ya begitu. Bagaimana Rasul hanya tersenyum saja. Artinya itu perbedaan yang sejak dulu-dulunya kuno memahami sabda Nabi mulai zaman sahabat. Itu saja sudah ada cara memahaminya. Logis juga gitu loh. Nah, kalau kita menghentikan perbedaan pendapat antar para pakar, itu sampai sekarang itu nggak akan selesai juga. Dokter saja untuk ngurusi satu pendapat, itu dokter nggak seragam. Ada dokter yang proasi, ada dokter yang nggak proasi. Itu urusan apa ya? Itu apa perbedaan? Padahal masing-masing mereka pakar, tapi banyak hal-hal yang tidak sepakat, gitu loh. Jadi untuk urusan internal antara agama itu yang dibutuhkan adalah sekarang kesadaran tentang perbedaan pendapat. Bahwa kita sepakat dalam berbeda pendapat itu adalah sebuah kesepakatan kita, gitu. Kita itu sepakat dalam perbedaan. Kita sepakat bahwa di dalam Islam banyak perbedaan-perbedaan yang masing-masing banyak yang logis. Dan itu adalah sebuah keniscayaan yang bisa kita tahu. Oke, kurang lebih seperti itu ya, Mbak Muna. Berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini dari Mbak Tria Noviani. Izin bertanya, kenapa harus ada istilah moderasi beragama? Tidak cukupkah kita bertoleran dan tidak mengganggu? Kan ini katanya dia pernah dengar bahwa Pak Nadiem sedang merencanakan kurikulum agama. Ini kan untuk sekolah. Tapi bagaimana dengan tua yang sudah teracuni otaknya dengan intoleransi? Apa yang pemerintah dan masyarakat lainnya, gitu. Begini, istilah moderasi beragama itu tidak ada. Islam yang moderat itu kalau nggak berarti nggak pandangan Islam. Islam itu kan
ummatan wasaton litakunu syuhada'a 'alan nas. Kan begitu kan? Islam itu kan menyuruh kita menjadi ummatan wasaton ya. Umat yang wasatiyah. Itu Islam. Gak usah dikasih moderat. Itu Islam sendiri itu moderat gitu loh. Coba contoh tentang ayat wa yas'alunaka 'anil mahiyid. Qul huwa adzan fazilun nisaa fil mahiyid wa la taqrabuhunna hatta yadhur. Itu bukti moderatnya Islam. Wanita dulu kalau di orang Yahudi apabila mereka itu sedang haid, mereka menjauhi wanita secara total. Wanita dianggap najis sehingga serumah pun nggak boleh. Itu pemahaman Yahudi. Serumah saja nggak boleh. Lagi makan bareng nggak boleh. Orang Nasrani itu memahami bahwa wanita haid itu ya kayak wanita biasanya, bahkan dikumpuli boleh, senggama sama wanita haid nggak ada masalah. Itu di Nasrani. Islam berada di tengah-tengah, tetap boleh serumah, boleh makan bareng, masak bareng boleh, yang penting jangan dikumpuli. Itu tengah-tengahnya Islam kayak begitu. Jadi tidak terlalu ekstrim, nggak boleh total, ya nggak terlalu liar. Ya enggak gitu. Jadi Islam sendiri itu aslinya moderat gitu loh. Islam sendiri itu tanpa memakai istilah moderasi beragama atau apa, itu Islam sendiri itu moderat gitu loh. Nah, namun ada orang-orang tertentu yang memeluk agama Islam dengan cara tidak moderat. Misalnya begitu. Jadi mereka itu memahami Islam tidak dengan cara yang moderat, maka sebentar. Oleh karena itu maka ada beberapa yang memilih diksi Islam moderat, moderasi beragama. Ya apalah istilahnya, nggak ada masalah. Yang penting tujuannya adalah memeluk agama Islam ini dengan cara moderat. Dengan cara moderat itu ya yang sesuai dengan kehendaknya Allah dan Rasul itu yang paling moderat. Entah apapun ekspresinya, ya yang penting sesuai dengan perintahnya Allah dan Rasul itu namanya moderat. Itu adalah, nah bagaimana sikap kita apabila ada orang tua yang misalnya intoleran. Kalau sikapnya pemerintah kita nggak tahu ya, itu banyak pakar-pakar di pemerintah sana. Setidaknya untuk sikap kita sendiri ya itu adalah bukan perkara yang mudah. Ya, saya pun sampai sekarang kalau bertemu dengan orang yang terlalu ekstrim ya saya masih belum bisa bersikap yang tepat mengajak mereka kembali karena itu bukan perkara yang mudah. Ada hal-hal yang dibalik itu. Misalnya ada orang yang terlalu ekstrim itu sudah melalui BA, cuci otak dan lainnya. Untuk mengembalikan itu bukan perkara yang mudah membalikan telapak, dan itu saya nggak tahu secara bagaimana yang paling efektif karena banyak sekali didikan mereka yang memang sangat bagus untuk mencuci otak dan sebagainya kayak begitu. Seperti itu Mbak Trianoviani, ada tanggapan? Baik, kita lanjut saja. Ini ada Mas Faiz yang raise hand. Monggo Mas Faiz. Baik, halo. Ya. Cek nih. Terima kasih Mbak Adha. Sugeng enjang Gus. Iya, Mas Faiz. Jadi begini Gus. Kan dulu kita aman-aman saja. Tahu-tahu ada sesuatu yang tidak dinyana-nyana, terus muncul duar gitu. Ya mungkin sudah diprediksi orang awam kan baru saja. Istilah moderasi beragama itu kan muncul setelah adanya gerakan-gerakan radikalisme gitu. Nah, terus tadi dari statement Gus Muntir kan apa yang bisa mengontrol media, dia akan bisa pikiran. Nah, jadi saya penasaran kalau dari Gus Muntir bagaimana prediksi ke depan?
Siapa yang mampu mengontrol media ini? Terima kasih. Oke. Begini, Mas Faiz. Siapa yang akan mengontrol media adalah siapa di antara kita yang bergerak paling cepat. Kalau itu kita di channel-channel televisi yang dulu jumlahnya hanya 6, mulai dari TV nomor 1 sampai SCTV nomor 6. Kemudian biak sampai 9, sampai 12, sampai sekarang tahu saya itu bisa dikontrol, Mas. Namun pada hari ini itu kita terbuka seluas-luasnya untuk masing-masing orang ngisi di sana. YouTube itu tidak membatasi orang yang punya duit. Kalau parabola memang iya, di kelompok Salafi parabolanya jumlahnya banyak. Kalau di NU itu paling hanya TV 9 punyanya Jawa Timur. Kalau dulu ada Aswaja TV, sekarang mati. Yang di Muhammadiyah ada Muhammadiyah, seorang Muhammadiyah atau apa itu, ada 2 atau berapa. Namun di sana jumlahnya Masya Allah banyak sekali. Dan itu mereka untuk ngontrak belum karyawan ya, hanya ngontrak satelit. Itu tahun sekitar 1,8 miliar. Itu mereka sudah lunas di awal. Artinya kalau bicara televisi konvensional terus kemudian parabola bisa jadi kita yang menang yang punya cuan, yang punya duit. Namun hari ini itu kenyataan realitasnya berbeda. Gus Bahak dengan tidak modal apa-apa bisa kita katakan begitu. Itu bisa mempengaruhi banyak orang. Ya, nah di antara kita semua itu sekarang mempunyai alat dengan komunikasi yang gratis, pengen mempengaruhi orang melalui Facebook, melalui Twitter, melalui YouTube, melalui apa, itu bisa kita sajikan dengan gratis. Bahkan kalau kita monetisasi, kita malah justru dapat duit. Nah, siapa yang akan berpengaruh nanti pada siapa di antara kita yang aktif, yang akan jadi fa'il, apa do something itu terus dia akan berpengaruh kepada orang lain. Karena maksudnya masyarakat netizen itu adalah lo jual gue beli. Siapa melontarkan gagasannya dengan baik, dengan cara baik, kemasannya baik, entah isinya buruk, kan ada yang membeli. Nah, kita itu tidak boleh memposisikan diri sebagai konsumen. Maka kita harus merubah. Orang lain itu tidak akan bisa mengerti isi otak kita kalau otak itu tidak dikeluarkan. Tapi cara mengeluarkan isi otak itu kan orang dibolong terus itu kan bukan. Tapi gagasannya itu kita sampaikan melalui tulisan atau melalui lisan atau melalui apa, kita sampaikan terus menerus bahwa gagasan itu begini. Sehingga orang lain jadi tahu, oh kamu itu punya gagasan keren, bagus. Namun semua itu memang harus didasari dengan ilmu. Tidak kuliah kalau pacaran wae, mestinya rajin, kuliah ngantuk. Misalnya begitu, ada syarat rukun yang mesti harus kita penuhi, Mas. Baik, matur suwun, Gus. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi dari teman-teman. Mungkin ada yang ingin masih bertanya. Monggo silahkan. Boleh langsung open mic atau ditulis di kolom chat, nggak apa-apa. Kalau tidak ada, saya sendiri ingin bertanya, Gus. Oh iya. Seperti kan tadi disebutkan salah satu apa masyarakat kok memilih atau suka terhadap dai-dai beraliran kanan karena jawabannya kuat seperti itu. Sedangkan sebagai masyarakat awam tahu apakah mereka benar merujuk di kitab itu atau ada hal-hal yang mereka lompati seperti kasus Ustadz Abdul Somad. Kan masyarakat awam tidak bisa checking seperti itu. Lah, gimana caranya kita tetap bisa percaya, masyarakat tetap bisa mengecek kredibilitas dai tadi, tapi padahal mereka bahkan kitab kuning saja mungkin tidak tahu gitu. Oke. Wah, ya Allah, internet.
Apa belum? Mon. Mun. Mon. Oh, oke. Begini, orang yang bisa ngukur sebuah kebenaran, anak SD kelas 1 SD, bukan, anak SD kelas 6 itu kebenarannya bisa diukur dengan anak SD kelas 1 tidak? Mbak Tahap. Boten. Nggak bisa kan? Artinya kebenaran di kelas 6 SD itu diukur oleh orang di bawahnya, betul? Nggih. Ya. Anak-anak kampus kuliah itu kalau saya suruh ngoreksi anak SMA, mampu nggak mereka? Boten. Karena apa? Alat yang dibuat mengukur untuk menentukan benar dan salah itu mereka belum ada. Paham dulu sampai situ? Nggih. Karena mereka nggak punya, testernya itu nggak punya. Padahal tester ini penting. Nah, netizen itu yang ada itu mereka nggak bisa ngukur ustadz ini benar, ustadz ini nggak benar, itu nggak bisa ngukur, Mbak. Nggak bisa ngukur. Tapi yang menentukan adalah packaging. Packaging, tahu packagingnya. Kemasannya. Bagaimana Ustadz Adi Hidayat itu, kalau dia ngomong, itu benar-benar kayak mantap, meyakinkan. Sehingga penonton itu jadi, oh begitu. Ini nyalain orang lain. Selama ini yang kayak begitu itu salah, yang benar itu begini. Jadi balutan-balutan kayak begitu, itu akan membuat orang penonton menjadi yakin. Coba ya. Ini di UVTV. Ini salah satu contoh. Saya mau contohin. UVTV itu yang bikin adalah teman-teman Salafi. Baru membuat tutorial di tahun 2012. Itu mereka dalam 18, 19, 20, 21, 4 tahun itu, wah sayangnya kok saya screenku kok terlambat. Hanya tata cara sholat tahajud saja itu sudah tayang 15 juta. Ya, 15 juta. Padahal coba kita cek apa yang ada di pesantren Sidogiri misalnya. Tuntunan sholatnya Sidogiri. Ini 6 tahun usianya sholat. Itu baru tayang sebanyak 7.000. 7.000 itu, belum? 7.000 itu berapanya 15 juta, Mbak? Karena apa-apa nih, gak ada aku kuirnya. Padahal secara rujukan agama antara Sidogiri sama UVTV itu mana? Nggak ada apa-apa. Namun orang awam nggak bisa ukur yang benar ini Sidogiri, yang sakit kebenaran ini UVTV. Namun Sidogiri itu kalau bikin video kualitasnya rendah, kayak apa-apanya belum bagus gitu. Nah, sedangkan mereka itu kalau membuat sesuatu perfeksionis, suaranya bagus, alatnya keren, videonya oke, dan lain sebagainya. Nah, orang bisanya hanya ngukur kelihatan yang tampak itu. Kelas 6 SD, kamu lihat mahasiswa, itu kalau sedang debat, itu yang mana? Yang mempunyai yang bagus, itu yang meyakinkan anak kelas 6 SD. Tapi bagi dosen, bisa jadi ini bagus tapi isimu kosong. Kowe ngomong betul, rasa sesuai dengan konteks. Dengan orangnya yang menang yang nggak bisa publik bagus, dia kalau nulis jawabannya benar-benar. Ini anak kelas 6 SD nggak bisa mengukur orang kuliah, gitu Mbak. Ini adalah gambaran dasar bahwa masyarakat awam kita itu seperti itu. Oleh karena itu, ya kita kalau pengen nonton ya harus dengan packaging yang bagus,
bagus. Kita mulai kan ya. Berarti kita harus benar-benar melek teknologi untuk dapat bukan menyaingi, tapi menjadi yang adalah menyebarkan konten-konten keislaman yang mau damai seperti itu ya Gus. Begitulah. Coba ya. Ya. Wali Songo TV. Banyak mana yang Wali Songo mana? Dari yang ketinggal. Ini. Udah keluar belum? Dereng. Bon. Wali Songo TV punyanya kampus hebat di negara. Tapi ini hanya baru 4.000 Mbak. Padahal mahasiswa nih biro. Ya, packaging untuk menyasar secara umum ini kayak begitu. Jadi perlu dievaluasi lagi. Jadi apa pengaruhnya secara media ya, bicara secara media bukan secara lulusnya nanti bagaimana saya enggak. Tapi secara pengaruh kemediaan, media itu panggungnya sama belum punya panggung. Gitu loh. Dia belum mempengaruhi banyak orang bicara secara media. Jadi akan berpengaruh pada orang lain melalui mahasiswa yang pinter-pinter barangkali ya. Tapi secara media kami nggak pernah berpengaruh apa. Dibanding dengan jumlah maret itu nggak ada apanya. Matur suwun. Itu banyak evaluasi bahwa sebenarnya memegang sebagai generasi muda memegang peran penting dalam konten-konten Islaman seperti itu. Oke, kami cukup. Belum tutup, mungkin kita bisa foto-foto dulu, Gus. Oh iya, saya mau Foto-foto online. Teman-teman, ini kita ada di Lamper ya, Lamper dengan Wali Songo gitu. Kita open kepada teman-teman mahasiswa yang mempunyai keahlian apa gitu, silahkan main ke sini, silakan silaturahmi ke sini, apa yang bisa kita kerjasamakan, apa yang bisa kita lakukan bareng-bareng sama teman mahasiswa UIN secara keseluruhan itu kita terbuka. Jadi kita tidak menutup diri untuk tidak bekerjasama sama siapa-siapa. Kita terbuka kepada siapa saja, teman IPMU, PMII, apa teman-teman UIN dan lain sebagainya, sesuai dengan bidangnya masing-masing silakan datang ke sini. Silakan. Oke, siap Gus. Senang hati. Ya teman-teman, mungkin kita bisa foto-foto dulu ya, semua open video. Ini ada slide. Monggo bisa open video. Ya. Siap nggih? 1, 2, 3. Oke. 1 slide lagi. 1, 2, 3. Oke, ampun. Matur suwun sangat Gus materinipun, mugi-mugi saged sedaya. Setelah webinar ini memang kita mendapatkan dapat mengamalkan, dapat benar-benar menjadi dalam penyebaran konten-konten ramah, damai, ya itu bisa les atau bahkan sama sekali seperti itu. Atur suwun Gus Mudin, kan waktunya. Assalamualaikum.